Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Rabu 17 Juli 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 2 Samuel 6 ayat 14-23. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah merendah dalam Tuhan. Seorang novelis asal Skotlandia, G.M. Barrie, pernah berujar bahwa hidup ini adalah pelajaran panjang akan sikap rendah hati. Ungkapan tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang masa kecilnya yang hidup dalam serba kekurangan. Jika demikian, apa hubungannya dengan teks bacaan kita? Sikap rendah hati sangat bergantung pada pengosongan diri atau kenosis. Filipi 2 ayat 7. Pengosongan diri mengisyaratkan untuk tidak mengutamakan segala bentuk kelebihan ada yang pada dirinya, tetapi melihat sebagai pemberian yang dipercayai oleh Tuhan. Demikian halnya dalam pembacaan ini kita mendapati bahwa jabatan dan tahta yang berada di tangan Daud sumbernya dari Tuhan semesta alam, ayat 21 sampai 22. Sehingga tarian dan luapan sukacita Daud merupakan cara untuk merendahkan diri di hadapan hadirat Allah yang disimbolkan dengan tabut Tuhan. Hal kontras justru ditunjukkan oleh Mikal yang tidak senang melihat Daud merendahkan dirinya. Hidup ini adalah proses panjang untuk merendahkan diri. Kita diajak untuk senantiasa menghidupi hal tersebut. Kita harus menanamkan hal batin kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari dan demi untuk Tuhan. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun yang membenarkan kita untuk tinggi hati. Pola hidup yang merendahkan diri akan mendapat kepenuhannya dalam karya Yesus Kristus. Ia adalah juru selamat yang merupakan kegenapan hukum Taurat. Roma 10 ayat 4. Hal ini hendaknya selalu membarui batin kita bahwa Allah telah merendahkan dirinya dalam Kristus, dan oleh Roh Kudus kita diyakinkan dan dimampukan untuk mengikuti teladan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah membaca firman-Mu dan mendengarkan. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, amin.